Novel Cincin Perintah Kaisar Naga. Bab yang ke-4991 hingga 4993. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Sentian memeriksa jasad prajurit yang meninggal namun tidak menemukan sesuatu yang baik. Jelaslah bahwa prajurit-prajurit ini tidak terlalu kuat dan tidak memiliki banyak sumber daya. Ayo pergi. Sudah waktunya pergi saat kekacauan ini masih berlangsung. Setelah Sentian selesai berbicara, dia membawa Feng Xian dan yang lainnya dan keluar kota. Tetapi saat mereka baru saja melompat dan hendak terbang keluar kota, tiba-tiba sekelompok tentara menghalangi jalan mereka. Akhirnya aku menemukanmu. Guru Huo berkata sambil menggertakkan giginya, wajahnya penuh kemarahan. Ketika Sentian melihat bahwa Guru Huo lah yang hanya membawa beberapa prajurit bersamanya, dia tidak dapat menahan tawa. Apakah kau akan membawa beberapa orang ini untuk menemukan kita? Sentian berkata sambil tersenyum. Jangan sebut-sebut orang-orang itu. Bahkan jika itu aku, akan mudah untuk menangkapmu. Aku tidak peduli siapa dirimu. Menyerahlah dengan patuh untuk menghindari rasa sakit fisik. Guru Huo mendengus dingin. Hei, kalian dari klan dewa, apakah kalian semua suka pamer? Apakah kalian akan mati jika tidak pamer? Sentian terdiam. Saya tidak tahu apa yang hebat tentang para dewa yang mengaku-ngaku ini dan mereka yang membanggakan garis keturunan bangsawan. Tetapi setiap anggota klan dewa bersikap puas diri dan memandang rendah orang lain. Tuan Huo tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, mengerutkan kening sedikit dan berkata, apakah Anda tahu identitas saya? Aku tidak hanya tahu identitasmu, tapi ayahmu bernama Huo Zhao, penguasa ke-8 kuil. Kalau dipikir-pikir, ayahmu sudah dikalahkan olehku. Jadi, kau bahkan bukan tandinganku lagi. Sentian berkata sambil tersenyum tipis. Kali ini Guru Huo bahkan lebih bingung. Dia menatap Sentian dengan tak percaya. Dia tidak mengerti bagaimana Sentian tahu identitas ayahnya. Anda harus tahu bahwa Istana ke-8 mengendalikan kota harimau terbang. Ini rahasia dan tidak seorang pun mengetahuinya. Selalu penguasa kota Feihu, Jie Chong, yang terlihat di depan umum. Kok Sentian tiba-tiba tahu latar belakang mereka sekarang? Siapa kamu? Kenapa kamu kenal ayahku? Kamu hanyalah seorang kultivator muda yang baru saja mencapai tingkat keabadian yang tersebar. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan ayahku? Guru Huo tidak mempercayainya. Saat aku mengalahkan ayahmu, aku baru saja berada di alam transformasi. Kalau sekarang, aku bisa menghajar ayahmu hingga bertekuk lutut dan memohon belas kasihan hanya dengan satu tangan. Sentian berkata tanpa melebih-lebihkan. Karena apa yang dikatakan Sentian semuanya benar, kecuali Sentian tidak mengatakan bahwa dirinya dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah dan mampu mengalahkan Huo Zhao. Berani sekali kau bersikap tidak hormat kepada kepala istana, kau pantas mati. Pada saat ini, seorang prajurit tiba-tiba berdiri, dengan aura yang bergelora di sekujur badannya, dan langsung menyelimuti Sentian. Tampaknya prajurit yang dibawa Guru Huo semuanya adalah orang-orang kuil yang menyamar. Jelaslah auranya berbeda dengan aura para prajurit di kota. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada kakak laki-lakiku. Si gila abadi berteriak dengan marah, lalu menamparkan dengan telapak tangannya. Prajurit itu langsung terlempar oleh sang abadi gila, dan badannya meledak di udara, berubah menjadi tumpukan pasta daging. Sang dewa gila telah bertahan ratusan tahun di api penyucian itu, dan kekuatannya jauh melampaui jangkauan para antek di 8 istana. Ketika Guru Huo melihat ini, raut wajahnya berubah sangat jelek. Memikirkan sihir waktu yang baru saja digunakan Sentian, Guru Huo merasakan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Karena adanya susunan teleportasi, dia tidak membawa terlalu banyak orang bersamanya. Sekarang, sebagian besar prajurit di kota telah dipindahkan ke perbatasan untuk bertahan melawan musuh. Saya khawatir mereka bukan tandingan Sentian. Wah, karena kamu sudah tahu kalau aku dari kuil, kamu masih berani menjadi musuh kami, apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Guru Huo ingin menggunakan reputasi kuil untuk menakut-nakuti Sentian. Hahaha. Sentian tertawa, jangan bilang kau hanya seorang pangeran dari Istana ke-8. Bahkan jika itu adalah kepala istana, aku akan membunuhnya jika aku mau. Istana ke-10 dihancurkan olehku. Master Istana ke-10 sekarang adalah bawahanku. Master Istana ke-9 meninggal begitu dia muncul.
Apakah menurutmu aku akan takut padamu, seorang pangeran dari istana ke-8? Sentian berkata dengan arogan. Mendengar ini, mata Guru Huo tiba-tiba membelalak dan menatap Sentian dengan tak percaya. Kamu dari alam surga? Ya, Sentian mengangguk. Pada saat ini, wajah Guru Huo tampak sangat jelek. Mungkin karena dia mendengar sesuatu dari ayahnya Huo Zhao. Kalian pergi saja sekarang. Aku akan berpura-pura tidak melihat apapun. Guru Huo menyingkirkan kesombongannya dan sebenarnya ingin membiarkan Sentian dan yang lainnya pergi. Tiba-tiba aku tidak ingin pergi, kata Sentian. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Guru Huo dengan panik. Ada begitu banyak kota di kota Feihu. Bahkan jika aku meninggalkan kota ini, aku akan menemui banyak rintangan jika ingin keluar dari kota Feihu. Jadi aku ingin kau mengusir kami dari kota Feihu, kata Sentian. Jangan pernah berpikir tentang itu. Setelah mengatakan ini, Tuan Huo berbalik dan lari. Masih ingin lari? Sentian mensibir, lalu mengarahkan tangan kanannya, seberkas cahaya keemasan melesat lurus ke arah Master Huo. Jari abadi. Setelah Sentian mencapai alam abadi yang tersebar dan badannya dipenuhi dengan energi abadi, dia dapat menggunakan jari abadi dengan lebih lancar. Yang terdengar hanyalah teriakan dari Guru Huo, lalu dia terjatuh dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Kutu kupret. Tuan Huo menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan Sentian. Tetapi dia mendapati badannya seolah-olah terkekang. Dia tidak menyangka bahwa gerakan Sentian yang nampaknya mudah sebenarnya merupakan teknik ajaib. Ia juga mengandung banyak hukum waktu. Karena badannya terkekang, Tuan Huo memaksakan diri untuk menggunakan kekuatan abadi dalam badannya. Akibatnya, kekuatan tersebut tidak dapat dilepaskan dan malah meledak di dalam badan. Saya melihat wajah Guru Huo jelek dan memuntahkan darah. Kotoran dan air seni terus mengalir keluar, dan seolah-olah badan ini bukan miliknya. Pada saat ini, Guru Huo membuka matanya lebar-lebar dan menatap Sentian dengan ketakutan. Bau banget sih. Peri gila itu buru-buru menutup hidungnya. Bahkan beberapa prajurit yang mengikuti Guru Huo mengambil 2 langkah ke samping. Baunya busuk sekali. Pada saat ini, Guru Huo merasa bahwa dirinya telah menderita penghinaan yang sangat besar. Dia adalah dewa, putra dari penguasa kuil yang ke-8. Apa yang kalian lakukan di sana? Ayo bunuh mereka. Guru Huo berteriak pada beberapa prajurit. Beberapa prajurit saling memandang, lalu mengertakkan gigi dan menyerang Sentian dan yang lainnya. Sentian bahkan tidak melihat ke arah prajurit-prajurit itu, tetapi berjalan lurus ke arah Guru Huo. Feng Xian dan bayi keduanya melompat dan bertarung melawan prajurit-prajurit itu. Setelah Sentian mendekati Guru Huo, dia menatapnya. Guru Huo telah kehilangan kesombongannya pada saat ini dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Baunya busuk sekali. Sebaiknya kau berhati-hati. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan badan Tuan Huo langsung terbang ke atas, lalu mendarat di sebuah kolam tak jauh dari sana. Sentian melambaikan tangannya di udara, dan Guru Huo berenang di air seperti boneka. Saat Sentian membawa Guru Huo ke atas, dia sudah basah kuyup. Ekspresi menyedihkan itu lucu sekaligus menggelikan. Siapa yang begitu berani? Tepat ketika Guru Huo hendak putus asa, tiba-tiba sekelompok prajurit menyerbu. Totalnya ada lebih dari 10 orang yang berlarian. Selamatkan aku, selamatkan aku. Melihat ini, Guru Huo berteriak dengan tergesa-gesa. Ketika para prajurit melihat bahwa itu adalah Tuan Huo, raut wajah mereka berubah drastis dan mereka berteriak kepada Sentian, berani sekali kau. Cepat lepaskan Tuan Huo. Sentian memperhatikan belasan prajurit itu. Tidak ada satupun di antara mereka yang berada di level abadi. Di mata Sentian, para prajurit itu bahkan bukan semut. Buka matamu dan lihatlah dengan saksama untuk melihat apakah mereka bisa menyelamatkanmu. Sentian tersenyum dingin, lalu tiba-tiba meninju sekitar selusin prajurit. Tinju cahaya suci. Sebuah tinju besar jatuh dari langit, menutupi sekitar selusin prajurit. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, tinju itu langsung menjatuhkan belasan prajurit yang ada di bawahnya. Sebuah lubang sedalam 100 meter muncul di tanah, dan badan para prajurit tidak terlihat lagi. Seolah-olah mereka telah menguap menjadi gas, dan para prajurit tidak punya waktu untuk bergerak. Adegan pukulan ini sungguh menggemparkan.
Bahkan Feng Xian dan Bai Yi, yang telah menyelesaikan pertempuran, tidak dapat menahan rasa takjub saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, mata Guru Huo terbuka lebar dan tatapannya tumpul. Dihadapkan dengan kekuatan yang sangat besar, kesombongannya sebagai seorang dewa sirna sepenuhnya. Sentian tidak bergerak, dia hanya melancarkan pukulan. Lebih dari selusin prajurit meninggal, bahkan jasad mereka pun tidak ditinggalkan. Apakah ini sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang kultivator yang baru saja memasuki alam keabadian yang tersebar? Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Guru Huo masih tidak percaya dari mana Sentian, seorang abadi kelas 1, mendapatkan kekuatan itu. Jika kau mendengarkanku dengan patuh, aku bisa melepaskanmu. Jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapapun yang ingin kubunuh, bahkan jika dia adalah orang suci dari surga ke-36, aku akan tetap membunuhnya. Kata Sentian dengan sok. Kalau urusan pamer, Sentian tidak takut dengan orang-orang dari para dewa ini. Namun, baru saja Sentian selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara guntur di langit. Duar. Suara guntur membuat Sentian merasakan jantungnya bergetar terus-menerus dan badannya tersentak tanpa alasan. Sial, di surga nanti kamu bakal disambar petir gara-gara menyombongkan diri. Sentian mengumpat dalam hati. Saudaraku, kamu boleh berpura-pura tenang, tetapi jangan bercanda dengan orang suci. Itu benar-benar dapat membunuh orang. Si gila abadi buru-buru mengingatkan Sentian. Sentian tampak malu. Tidakkah dia menduga orang suci ini begitu picik? Itu hanya candaan. Bagaimana? Apakah kau ingin bekerja sama denganku dan membawa kita keluar dari Flying Tiger City? Sentian menatap Guru Huo dan bertanya dengan ekspresi main-main di wajahnya. Guru Huo ditarik kembali ke dunia nyata oleh Sentian. Melihat Sentian di depannya, rasanya seperti melihat iblis di dunia nyata. Aku hanya merasakan jantungku berdebar kencang dan aku hampir pingsan karena ketakutan. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki sikap seperti pangeran ke-8. Tuan Huo ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba berteriak ke udara, "Ayah, selamatkan aku." Sentian mendongak dan mengira Huo Zhao telah datang. Tetapi dia tidak menemukan apapun, dan Guru Huo mengambil kesempatan itu untuk berbalik dan melarikan diri. Kutu kupret, nggak ada gunanya telpon ayahmu. Sentian menangkap Master Huo yang mencoba melarikan diri. Ayah, Guru Huo meronta dan berteriak. Pa. Sentian menamparkan Guru Huo beberapa kali dari kedua sisi. Dia ingin menghancurkan satu-satunya jejak martabat yang tersisa pada Guru Huo. Hanya dengan cara ini Guru Huo akan patuh. Jika kamu terus berbohong, percaya atau tidak, aku akan memotong lidahmu dan membuatmu berteriak. Sentian berkata dengan marah. Wajah Guru Huo memerah. Kalau saja orang ini tidak masih berguna, Sentian pasti sudah menamparkan kepalanya. Kali ini Guru Huo ketakutan dan tidak berani berteriak lagi. Hatiku dipenuhi rasa takut dan aku tidak lagi berpikir untuk melarikan diri. Tidak, aku berjanji padamu, aku akan bekerja sama denganmu. Guru Huo mulai memohon belas kasihan. Benar sekali. Selama kamu berperilaku baik, kami akan membebaskanmu setelah kami meninggalkan kota Feihu. Sentian mulai membuat janji kepada Guru Huo. Bahkan jika Sentian dan yang lainnya benar-benar aman, tidak mungkin mereka akan membiarkan orang ini pergi. Sentian tidak akan pernah membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan. Dia bukan orang suci. Karena kita adalah musuh bebuyutan yang mengikuti kuil, mustahil membiarkan musuh pergi. Jika saatnya tiba, kami akan menjarah semua harta milik Guru Huo dan mengirimnya ke alam baka. Akan tetapi, agar Tuan Huo mau membawa mereka pergi dengan patuh, Sentian masih harus menenangkannya terlebih dahulu, jika tidak, akan merepotkan kalau orang ini bertarung sampai mati. Aku akan patuh, aku pasti akan patuh. Guru Huo mengangguk berulang kali. Bersambung.